Aku nggak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar. Angkat pusing lebih asik menggambar. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas. Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama bu guru, karena aku nggak tahan dengar soal teman-teman yang ribut. Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket. Bu guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar. Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda. Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak. Baiklah, dari video Bapak yang telah berikan tentang pembelajaran inklusi, saya belajar bahwasanya perbedaan dalam proses belajar bukanlah halangan untuk mengembangkan potensi dari anak itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai calon guru, kita harus meningkatkan kesabaran kita, karena tidak mungkin nanti kita di sekolah itu pasti kita akan menemukan salah satu dari siswa kita yang memiliki kekurangan seperti tunanetra dan lain sebagainya itu. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan tingkat kesabaran kita, yaitu kesabaran yang luar biasa, Pak. Terkait video yang tadi, video dengan judul inklusi, saya pelajari terkait video tersebut. Jadi intinya anak-anak itu mempunyai keunikan dan keistimewaannya masing-masing. Dan kita sebagai calon guru harus menjadi guru yang fleksibel, interaktif dan inovatif di dalam sebuah lembaga tersendiri tentunya. Dan saya sebagai calon guru akan berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan skill saya yang belum tercapai dalam menangani anak-anak seperti itu sendiri. Dan saya akan terus belajar dan untuk anak-anak istimewa tersebut mencapai tujuannya, dan juga anak itu bisa belajar seperti anak-anak biasanya, tapi di lingkungan yang sesuai untuk mereka sendiri. Jadi intinya seperti itu. Sekian dari saya Syahrudin dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bunga Andri Islami. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya belajar bahwa setiap anak memiliki caranya sendiri untuk belajar. Ada yang suka duduk diam, ada yang suka jalan-jalan, ada yang lebih nyaman jika membaca, ada yang lebih semangat jika bermain basket. Bahkan ada yang sampai menutup telinga, bukan karena tidak mau mendengarkan guru, tapi karena suasananya ramai, jadi kurang nyaman untuk belajar. Dan semua itu bukan masalah, karena di video tersebut guru memahami setiap anak itu unik, dan mereka tidak memaksa setiap anak untuk belajar dengan cara yang sama. Justru mereka mendengar, memahami, dan juga menyesuaikan cara pengajar mereka agar semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, bisa berkembang dan merasa dihargai. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indah Noviani, mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, setelah saya mengamati video yang telah Bapak kirim, saya mendapat banyak pelajaran bahwasanya setiap anak itu memiliki berbeda-beda dalam belajarnya. Ada yang suka jalan-jalan, ada yang tidak suka mendengar suara ribut, dan ada juga yang mereka itu tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Tapi mereka tetap bisa belajar kok, asal kita sebagai seorang guru, kita itu mengasih pengertian dan perhatian kepada mereka. Belajar itu kan tidak harus sama, asal seorang murid itu cocok dan nyaman di lingkup ruangan sekolahnya. Nah, jadi seorang guru juga itu kita tidak hanya belajar tentang materi sekolahnya saja, tapi bagaimana kita tuh bisa ada pendekatan kepada seorang siswa agar siswa itu merasa nyaman dan aman di sekolah. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wari
Indah Zahwa, mahasiswi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Di video tersebut saya belajar bahwa setiap anak, terutama anak berkebutuhan khusus, sangat perlu didukung dan mendapatkan akomodasi yang tepat agar potensi mereka bisa berkembang. Dengan adanya pendidikan inklusif ini menjadi tempat bagi mereka untuk layak mendapatkan pendidikan yang setara tanpa merasa dibeda-bedakan. Pastinya guru sangat berperan besar dalam hal ini untuk membuat metode pembelajaran sesuai keberagaman siswa dan menciptakan lingkungan yang tepat yang mendukung cara belajar semua anak. Dan hal ini juga perlu dicapai dari dukungan antar guru, orang tua, juga kesadaran masyarakat. Terima kasih. Baik, langsung saja setelah disuruh mengamati video yang dikirim oleh Bapak, saya mengamati video tersebut bahwa ada beberapa anak yang memiliki keterbatasan, salah satunya yaitu yang memiliki keterbatasan tunarungu, yang dimana anak tunarungu mengajarkan kita bahwa belajar itu tidak selamanya melalui kata-kata yang terdengar, akan tetapi bisa melalui gerak, ekspresi, atau simbol dan sebagainya. Dan hal itu juga mengajarkan bahwa kita sebagai seorang guru harus memiliki cara dan ide bagaimana cara mengatasi agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak yang tidak memiliki keterbatasan seperti mereka. Memiliki keterbatasan tunarungu seperti ini bukan berarti memiliki keterbatasan untuk berpikir. Bahkan mereka bisa berpikir asalkan kita memberikan sebuah metode pembelajaran yang sesuai dengan mereka, begitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazratul Syafika dari program studi PGMI semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah inklusi, yang dimana di sini kami diberikan tugas untuk menganalisis sebuah video, yang dimana pelajaran yang dapat saya ambil dalam video tersebut ialah yang pertama, setiap anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda, yang dimana dalam video tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap anak itu memiliki cara belajarnya yang berbeda-beda. Yang pertama, seperti yang sudah dicontohkan di dalam video tersebut, yaitu anak itu ada yang suka belajar dengan duduk, dan juga anak itu ada yang suka yang belajar dengan berjalan. Nah, itu sebuah perbedaan yang dimana kita sebagai seorang guru itu bisa melakukan pendekatan dengan siswa tersebut, yang dimana guru itu harus bisa memberikan pengajaran atau pendekatan kepada siswa-siswi tersebut. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan di sini, kita sebagai calon pendidik atau seorang guru nantinya akan terjun langsung kepada masyarakat atau bertemu langsung dengan anak didik yang cara pembelajarannya itu berbeda. Nah, di sini yang saya terapkan yang pertama yaitu kita sebagai seorang pendidik harus memiliki rasa kesabaran yang luar biasa dan harus terus semangat dan mensupport setiap peserta didik yang ingin belajar tentunya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.